Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Tadi sudah kita sampaikan, ini juga bisa terkait dengan kita di dalam masalah membahas nama dan sifat Allah. Dan justru di dalam bab ini kaum muslimin banyak yang tersesat. Sebagaimana di dalam bab takdir banyak kaum muslimin tersesat, sehingga kalau tidak terjerembab di dalam ghulu, yaitu orang-orang Jabriyah, maka akan terjerumus ke dalam orang-orang yang taksir, mengabaikan, yaitu orang-orang Qadariyah. Demikian juga di dalam bab asma wa sifat, di dalam nama dan sifat Allah. Mereka yang sesat ada 3 tingkatan. Yang paling sesat itu Jahmiyah, menolak Allah punya nama, Allah punya sifat, ditolak. Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Padahal yang namanya apapun yang ada mesti bersifat. Apapun yang ada pasti bersifat. Lah kalau mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti kan sesungguhnya mengatakan Allah tidak ada. Ya sama saja dengan orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam membahas ini, panjang sekali membantah orang-orang Jahmiyah. Kemudian yang kedua, orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah punya nama tetapi tidak percaya Allah punya sifat, masih lebih mending dari Jahmiyah. Yang ketiga Asy'ariyah, meyakini Allah punya nama, punya sifat, tetapi sebagian sifat wajib ditakwil. Ini lebih ringan daripada 2 yang lainnya. Dan yang ada di mayoritas kaum muslimin Indonesia khususnya dan Asia secara umum berakidah ini, meyakini Allah punya nama, punya sifat, tetapi sebagian sifat mesti ditakwil. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman di atas arsy istawa, mereka enggak mau menerima Allah bersifat istawa, sama mereka dialih ke makna lain. Istawa dialihkan ke makna lain istaula. Istawa ini bahasa Arab, artinya ala wartafa'a. Istawa artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu makna istawa. Orang Arab semuanya paham. Istawa artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Tinggi di atas. Sama mereka, Masya Allah, tinggi di atas berarti butuh tempat dong. Kayak manusia aja butuh tempat, mana Allah tuh, emangnya lampu neon tuh. Wah, jadi akhirnya menolak Allah bersifat istawa, tinggi dan di atas, sehingga mereka mentakwil ke makna lain. Istawa bimakna istaula, oleh mereka Allah berkuasa. Maka pertanyaannya, atas dasar apa Allah menginformasikan dirinya istawa alal arsy, tapi mereka baru mau menerima setelah ditakwil? Atas dasar apa? Ini kan sama saja pertanyaan Allah untuk orang-orang kafir Quraisy, a'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sama saja, cuma di dalam bab yang berbeda. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, kita tidak mengatakan Allah punya anak. Tetapi pada sisi yang lain, ketempelan mereka tidak menerima tentang bagaimana Allah sebagaimana Allah menginformasikannya. Gak mau sepenuhnya diterima, harus ditakwil dulu. Tapi memang ada sedikit, ya bukan sedikit sih ya, ada kesalahan oleh penerjemah kita, oleh para penerjemah kita. Istawa dialih bahasakan bersemayam. Ini memang masalah, memang masalah.
Sehingga seringkali orang-orang yang kita sempat menjelaskan bab ini sampai yang mengatakan Allah bersemayam. Yo, kita nggak pernah mengatakan Allah bersemayam. Yang kita katakan Allah istiwa. Jadi ini pengaruh dari terjemah yang beredar yang salah. Karena bersemayam itu maknanya seperti orang bersemayam dalam sebuah kubu. Orang atau raja bersemayam di singgasana di sana, kan mana bersemayam. Ala wartafa, bahasa Indonesianya alih kosakatanya nggak ada. Istawa alih kosakatanya nggak ada. Wong bahasa Indonesia kosakatanya cuma 7.000, bahasa Arab 7 juta, kata ahli bahasa ya, saya nggak tahu. Bahasa Indonesia 7.000 kosakatanya, bahasa Arab 7 juta. Nggak ada padanan kosakatanya, nggak ada. Sehingga menerjemahkan istawa ya terjemahkan dengan penjelasan, bukan dengan alih kosakata. Istawa artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Tinggi di atas. Mereka tidak terima. Tetapi Masya Allah, kita tidak pernah bosan untuk menjelaskan. Barangkali ini belum bisa diterima, coba dari sisi yang lain, coba dari sisi yang lain, sesuai dengan sesuai dengan kapasitas akalnya, bisa dijelaskan melalui apa. Sehingga kita beberapa kali menjelaskan dan akhirnya menerima karena syubhatnya besar. Maka dari jalan mana kita bisa menjelaskan? Kita ajak bicara, Bapak di mana hidup di muka bumi kan? Iya, bumi dengan langit jaraknya berapa Bapak? Nabi informasikan 500 tahun. Kemudian langit yang satu ke langit yang kedua, kedua ketiga, sampai 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Dan ketebalan langit masing-masing 500 tahun. Jadi jarak masing-masing 500 tahun, ketebalannya juga 500 tahun. 500 tahun dengan kendaraan ketika Nabi bersabda, onta misalnya. Ini kita jalan dari Keputih sampai mana 500 tahun? Bisa nyambung nggak jaraknya bumi ke langit yang pertama 500 tahun? Bisa nggak bisa nyambung apa enggak? Ya bisa. Bulan dari bumi jaraknya berapa kali? Astronot pakai Apollo ya namanya ya. Berapa lama? 40 hari. Sampai 40 hari. Kecepatan cahaya berapa sampai ke bulan? 1,3 detik. Jadi kalau cahaya dari bumi ke bulan 1,3 detik. Nah, ini saya juga baca-baca ya, kalau saya salah ya disampaikan, kan banyak yang lebih fasih tentang fisika gitu ya. Dan saya juga nanya-nanya orang gitu. Nah, ini bumi dengan matahari skala perbandingannya sangat jauh. Bumi titik, matahari bola. Nanti matahari yang bola dibandingkan dengan bintang yang lainnya, matahari bola, matahari titik, dia bola. Nah, ini yang bola dengan bintang yang lainnya lagi, dia titik, yang lainnya bola, dan seterusnya terus. Dan itu belum terjangkau semuanya. Yang manusia bisa menjangkau, dan itu mentok yang bisa dijangkau oleh manusia, itu 97.000 miliar kecepatan cahaya. Mana orang fisika? Kalau saya salah dikoreksi. Jadi 97.000 miliar, bukan 97.000. Bukan 97.000. Benar? Saya nggak bawa HP-nya catatannya, jadi nggak bisa mencocokkan. Kalau salah nanti tak koreksi lagi. Jadi bukan 97 miliar kecepatan cahaya, 97.000 miliar kecepatan cahaya. Itu jarak yang paling jauh bisa dijangkau oleh manusia. Di atasnya lagi nggak mampu. 500 tahun, masing-masing 500 tahun. Ketebalan langit 500 tahun. Kemudian di atas langit ada apa Bapak? Di atas langit ditanya juga nggak bisa. Di atas langit yang ke-7 ada kursi. Di atas kursi ada apa Bapak? Di atas kursi ada alma atau bahar. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya alma. Di dalam hadis Nabi menyebutnya bahar juga alma. Nah, di atas alma bahar ada apa? Arsh. Nah, dan Allah di atas arsh. Kursi yang ada di atas langit, kursi yang ada di atas langit, kata Nabi perbandingannya
kursi dengan 7 langit itu ibaratnya 7 koin dengan tameng. Tameng yang orang berperang untuk menangkis pedang itu kursi. Nah, 7 langit itu 7 koin. Allahu Akbar. Kemudian kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti gelang di tengah padang pasir. Siapa yang mau membandingkan gelang? Ibu pakai gelang, ibu lepas ditaruh tengah padang pasir. Gelang itu kursi, padang pasir itu arsy. Padahal kursi dibandingkan dengan 7 langit, koin dibandingkan dengan tameng. Terus kita mau membayangkan gimana? Ya gak terbayang. Dan Allah di atas arsy istawa. Sebagaimana Allah menjelaskan wal awwalu wal akhiru wal zahir. Zahir itu artinya zat yang tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi, zat yang di atas, nggak ada yang lebih di atas lagi. Ya sudah, kita nggak bisa berbicara. Bicara makhluk kan saja kita nggak nyambung kok. Jadi ketika Bapak tidak percaya Allah istawa alal arsy, soalnya yang terbayang di dalam benak Bapak adalah pemahaman fenomena makhluk, fenomena manusia. Oh, di atas berarti butuh tempat. Iya, kalau yang tergambarkan itu pemahaman ranah makhluk ya iya. Enggak begitu. Allah tinggi dan di atas. Ya kita katakan Allah tinggi dan di atas atau istawa. Allah punya 2 tangan. Ya kita katakan Allah punya 2 tangan. Yang menjadikan Anda menolak Allah punya 2 tangan karena Anda sudah tergambar tangan Allah seperti tangan kita. Padahal nggak ada satu sahabat pun yang bertanya kepada Nabi tangannya Allah gimana, kemudian bersemayam. Ini ke bawah terjemahan ini. Apa istiwanya bagaimana? Nggak ada yang bertanya. Sehingga Imam Malik ketika ditanya kaifa al-istiwa ma'lum. Al-istiwa jelas sebagai kita paham istiwa. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Enggak ada para sahabat bertanya. Nah ini makanya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Jangan. Allah menginformasikan tentang dirinya apa? Yaitu kita pahami sebagaimana zahirnya nas. Kalau ungkapan dari para ulama, amirruha kama ja'at. Saya mohon maaf nulis buku, kalau Bapak sudah dapat, Bapak Ibu sudah dapat, judulnya Menyikap Syubhat. Kita nukilkan para ulama itu. Intinya rata-rata mengatakan dengan redaksi amirruha kama ja'at. Ambillah sebagaimana zahirnya nas. Tangan istiwa. Allah tertawa, Allah gembira, pahami apa adanya, yang jelas tidak pernah sama dengan manusia. Allah hidup, manusia juga hidup. Hidupnya Allah tidak sama dengan manusia. Allah berilmu, manusia juga berilmu. Ilmunya Allah tidak sama dengan manusia. Demikian juga Allah punya 2 tangan, manusia punya 2 tangan. 2 tangannya Allah tidak sama dengan 2 tangannya manusia. Sering kita sampaikan makhluk, sesama makhluk, penamaan yang sama hakikatnya berbeda kok. Penamaannya sama. Ini Masjid Thaibah memiliki banyak daun pintu. Kemudian ada kalimat, yuk kita jalan-jalan ke Beratang. Pohonnya, daunnya rindang. Sama-sama daun, penamanya sama daun. Tetapi daun pintu, daun pohon hakikatnya jauh sekali. Jadi ketika berbicara tentang Allah, terimalah sebagaimana Allah menginformasikan tentang dirinya. Jangan baru menerima setelah takwil dulu. Atas dasar apa mentakwil? Atas dasar apa mentakwil? Melarikan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Gak ada dasarnya. In indakum min sultanin bihada, ini ayatnya. In indakum min sultanin bihada. Apa kalian memiliki sultan yang kalian begitu terikat, nggak bisa berlepas, yang kalian begitu dikuasai nggak bisa berlepas, mengatakan Allah punya anak, kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, termasuk kalau kita paham bab ini, kita tidak akan bingung dengan sabda Nabi. Nabi bersabda bagaimana? Khalaqallahu Adam bi suratihi. Saya bisa menerjemahkan.
Saya bisa menerjemahkan. Khalaqallahu Adama bisuratihi. Allah menciptakan Adam dengan rupanya. Nya kembali kepada apa? Khalaqallahu Adam bisuratihi. Khalaqallahu, Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, bisuratihi, dengan rupanya. Ini ahli kasta bahasa Indonesia. Bisurati, dengan rupanya, dengan gambarannya, dengan bentuknya. Kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Ayo yang sudah belajar nahu. Khalaqallahu Adama bisuratihi. Allah menciptakan Adam dengan rupanya. Kembali kepada apa? Kembali kepada Allah dan gak ada masalah. Allah menciptakan Adam dengan rupanya, dengan rupa Allah. Berarti rupa Allah seperti Adam. Tuh kan gak paham. Tuh kan gak paham. Gak mungkin Allah seperti Nabi Adam, mungkin Adam seperti Allah. Khalaqallahu Adam bisurati. Allah menciptakan Adam dengan surahnya, dengan gambarnya. Tidak ada yang ada, tidak ada yang disebut zat, artinya tidak ada yang berwujud. Pasti memiliki surah, pasti bersifat. Sesuatu yang tidak surah, tidak bersifat, berarti sesuatu tidak ada. Jadi Allah menciptakan Adam dengan surahnya, dengan rupanya, dengan gambarannya, karena gak ada kosakata yang pas ya, dengan rupanya, dengan sifatnya. Artinya Adam melihat, mendengar, berbicara. Ya demikian juga Allah melihat, mendengar, berbicara. Itu yang dimaksud. Allah menciptakan Adam dengan rupanya, dengan gambarannya. Adam diciptakan bagaimana? Mendengar, berbicara, melihat. Demikian juga Allah mendengar, melihat, berbicara. Itu yang dimaksud. Dan para ulama mengatakan hadis yang gamblang ini menjadi iskal, menjadi masalah karena munculnya orang-orang mujassimah. Muncul orang-orang mujassimah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga Allah menciptakan Adam dengan surahnya, Allah menciptakan Adam dengan gambarannya. Oh, berarti Allah itu rupanya seperti Adam, ya keliru. Sudah bisa dipahami? Allah menciptakan Adam dengan rupanya. Adam berbicara, melihat, mendengar sebagaimana Allah melihat, berbicara, mendengar. Demikian ya. Jadi ini memang berbicara tentang nama dan sifat Allah yang banyak kaum muslimin tersesat, maka harus hati-hati. Ingat ayat ini, kalau ini konteksnya kepada orang yang mengatakan Allah punya anak dan Allah bantah, mensucikan dirinya dari perkara tersebut, kita juga jangan sampai ketempelan mereka. Berbicaralah tentang Allah, yakinilah tentang Allah sebagaimana Allah informasikan tentang dirinya. Ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Apa kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui? Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Tentunya tidak. Allah lebih tahu tentang dirinya. Maka para ulama mengatakan amiruha kama ja'at. Amiruha kama ja'at. Pahamilah apa adanya teks, zahirnya teks. Saya itu sampai beli kitab Ibanah sampai 3, tak kasih hadiah ke orang, karena perkaranya gamblang. Dan imam yang kalian ikuti ini sudah bertobat, terus mau bertahan Asy'ari ini bertobat Asy'ari itu ya, sampai beli kitab untuk hadiah. Ini yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira hari ini nggak kekejar waktunya, tapi alhamdulillah kekejar. Daurah selesai hari ini dengan Syekh Profesor Ibrahim Ar-Ruhaili selesai. Kemudian sampai Surabaya ditelepon teman. Ini ada Syekh dari Riyadh mau ke Bina Muwahhidin ya, Sayyid Nur Haris rahimahullah. Nanti katanya pengen mampir GNF. Oke, saya bilang dimampirkan ke GNF. Akhirnya kita turun ke Bungur ngantar teman Ustadz Al-Furqan, karena kan nebeng mobil gitu ya, jadi ngantar kemana. Kemudian sampai mau ke Sedati, ngantar Ustadz Nurholis ke Sedati.
Saya bilang saya berhenti di sini aja dah, soalnya ngejar, siapa tahu saya mau mampir. Akhirnya kita ngojek dari nggak sampai Sedati, masih di Puri Surajaya itu ngojek. Yang mengesankan Ustadz Ridho ada kata-kata banter gitu. Akhirnya kecelakaan itu di perempatan Beratang. Jadi sebelum perempatan Beratang dia nabrak mobil, kencang nabrak. Dia motornya terpental-pental, dia juga guling-guling. Kalau saya ngelusur kena lutut dulu, cuma ya memar nggak sampai kena tulang alhamdulillah. Kemudian betisnya, terakhirnya kepalanya, alhamdulillah pakai helm. Kalau nggak pakai helm nggak tahu gitu ya. Ya alhamdulillah. Kemudian saya tunggu di kantor, barangkali syekhnya mau datang. Saya sudah bilang sama Pak Win, ini mumpung ada tamu dari Riyadh, mungkin datangnya malam ya, saya tunggu. Ternyata beliau sudah ada tiket segera pulang. Ya sudahlah, saya ngejar ke sini, alhamdulillah bisa kajian bersama. Jazakumullah khairan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.